Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C semester 3, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini kami akan membahas tentang analisis kasus nyata, teori komunikasi, organisasi, dan kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ilusi invulnerability atau ilusi kebal. Aparat keamanan mengatakan bahwa mereka yang pasti benar karena pengalaman dari menangani kerusuhan sebelumnya. Mereka percaya bahwa tindakan tegas dapat mengendalikan massa. Dengan keputusan ini, mereka mengabaikan resiko penggunaan gas air mata di ruang terbuka. Lalu yang kedua ada kolektif rasionalism. Tim keamanan membenarkan keputusan menembakkan gas air mata dengan alasan menghentikan kerusuhan. Mereka mengabaikan fakta bahwa FIFA dan standar internasional melarang keras adanya gas air mata di stadion. Rasionalisasi ini membuat mereka tidak mempertimbangkan alternatif lain. Yang ketiga, belief in inherent morality atau keyakinan moralitas idealis. Aparat yakin tindakan mereka untuk menjaga ketertiban adalah benar secara moral. Mereka tidak mempertimbangkan dampak kemanusiaan dari putusan tersebut. Keyakinan bahwa mereka bertindak untuk kebaikan bersama membuat mereka tidak kritis terhadap metode yang digunakan. Yang keempat, ada pressure on dissenters atau tekanan pada pembangkang. Kemungkinan besar ada anggota yang ragu dengan penggunaan gas air mata. Namun, struktur komando dan kultur militeristik membuat mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Tekanan untuk patuh pada keputusan atasan lebih kuat daripada pertimbangan keselamatan penonton. Selanjutnya kelima ada self-censorship atau sensor diri. Anggota tim keamanan yang merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut memilih untuk diam. Mereka menyimpan keraguan sendiri karena takut dianggap tidak kompeten atau tidak loyal. Sensor diri ini menghilangkan kesempatan evaluasi kritis sebelum melakukan tindakan. Dampak pada grup ini itu sendiri yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan. Kombinasi 5 unsur ini menciptakan situasi di mana keputusan buruk diambil tanpa evaluasi memadai. Tidak ada yang berani mempertanyakan protokol atau mencari alternatif, sehingga hasilnya adalah keputusan yang fatal yang dapat mengorbankan ratusan nyawa. Analysis three level of organizational culture. Level pertama yaitu artefak, yaitu yang terlihat. Artefak adalah manifestasi fisik dan perilaku yang bisa Anda amati secara langsung. Contohnya seperti salam dan simbol pegawai bank pada nasabah. Artefak ini adalah bukti visual budaya organisasi BCA yang bisa Anda rasakan secara langsung profesionalisme saat Anda masuk bank BCA. Lalu level yang kedua, espouse values, nilai yang menyatakan. Nilai adalah prinsip yang secara eksplisit dinyatakan dan diajarkan organisasi. Contoh nyata, customer first, pegawai dilatih menempatkan kepuasan nasabah sebagai prioritas utama. Nilai ini tidak hanya slogan, BCA mengimplementasikannya melalui pelatihan intensif, evaluasi berkala, dan sistem intensif pemudahan pegawai wujudkan nilai tersebut. Level 3 yaitu Basic Underlying Assumption, yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar adalah keyakinan tidak tertulis yang mengakar dalam kesadaran kolektif organisasi. Contoh nyatanya yaitu nasabah yang puas akan loyal dan mendapatkan nasabah baru. BCA percaya investasi dalam pelayanan berkualitas menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Nah, asumsi ini tidak tertulis dalam manual, namun mereka membentuk cara pegawai BCA berpikir dan bertindak sehari-hari. Pegawai tidak perlu diberitahu untuk ramah, mereka secara natural melakukannya karena itu merupakan bentuk identitas daripada organisasi tersebut.
3 level dalam penghargaan. Penghargaan Bank Aligrama adalah hasil dari keselarasan 3 level. Yang pertama ada artifact, menciptakan kesan pertama yang positif. Yang kedua ada values, memandu perilaku pegawai secara konsisten. Yang ketiga ada assumption, memastikan keramahan menjadi autentik, bukan sekedar acting. Budaya BCA bukan program permukaan, ia tertanam dalam setiap layer organisasi. Dari desain fisik hingga mindset kolektif, inilah mengapa keramahan BCA terasa genuine dan konsisten di semua touchpoint.